Baik, kita mulai ya. Dengar suara saya ya. Dengar, Dengar, Pak. Pak. Dengar, Pak. Ya. Dengar Assalamualaikum Pak, dengar Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai pengenalan data mining ya. Nah, sebelum kita memasuki algoritma apa yang digunakan dalam data mining, kita pelajari dulu kenapa sih ada data mining ya. Kemudian apa kira-kira latar belakang yang melandasi perlunya adanya data mining. Ya, saya akan share materi ini. Materi ini juga sudah saya share di Google Classroom. Silahkan dipelajari ya. Ya, ini ada ilustrasi mengenai analisa data ya. Analisa data yang sebelah kiri itu datanya berupa apa? Pak, gambarnya nggak ada, Pak. Ya, Gambarnya baru muncul, Pak. belum muncul. Sudah Pak, sudah Pak. Pak, sudah. Sudah Pak. Ya, ada lag ya. Baik, saya lanjutkan. Yang sebelah kiri ini adalah data berupa data-data biner. Nah ini, jadi seperti diumpamakan ya, data itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, kemudian harus diolah supaya menjadi data yang enak dilihat ya, bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan pemahaman atau informasi ya. Syukur-syukur bisa melakukan suatu hal yang sifatnya memprediksi. Nah, itu yang sangat diinginkan ya. Banyak yang menginginkan data itu bisa digunakan untuk memprediksi, ya, bisa untuk meramal gitu ya, meramal di masa depan. Kalau zaman dulu orang yang meramal itu ya anggapannya ya ahli nujum ya, ahli apa itu, astronomi bukan ya, astronomi itu kan yang ahli bintang ya, astrologi. Nah, astrologi dan sebagainya, dia meramal masa depan berdasarkan bintang-bintang dan sebagainya. Tetapi kalau Anda sebagai mahasiswa IT atau mungkin yang nantinya berprofesi sebagai IT, terutama di bidang data mining ya atau data science, maka Anda meramalnya menggunakan tool ya, menggunakan data, menggunakan alat gitu. Nah, namanya sudah bukan meramal lagi ya, tapi memprediksi ya. Nah, ini sebagai gambaran lelucon ya. Data mining, data itu adalah ya data. Kemudian mining itu adalah menambang. Nah, apa yang ditambang ya datanya, artinya digali lebih dalam, dianalisis ya, dicari hal-hal yang kira-kira tidak terlihat oleh ini apa pandangan mata secara umum ya, analisa secara umum. Nah, kemudian ada istilah yang namanya business intelligence. Proses perubahan data menjadi informasi, dan dari kumpulan informasi yang ada, ada pengumuman ya, disuruh datang ke masjid. Proses perubahan data menjadi informasi, dan dari kumpulan informasi yang ada akan diambil polanya menjadi pengetahuan. Nah, kalau dulu eranya sebelum berkembang ilmu-ilmu mengenai data warehouse dan data mining, data itu dirubah menjadi informasi. Nah, Anda di semester 1 kan sudah pernah belajar atau pernah mendengar pasti ya, ada input, proses, output. Begitu juga data. Data diproses menjadi suatu informasi gitu. Tapi sekarang tidak maksud saya tidak hanya itu ya. Data diolah menjadi informasi, dan informasi itu akan terus di mining atau dianalisa untuk diambil polanya menjadi pengetahuan gitu. Nah, kalau masalah pola ini kita banyak belajarnya ada di data warehouse, bagaimana menampilkan database ya, data ya yang ada di dalam database diambil, dianalisa sehingga diambil polanya gitu.
Nah, kemudian istilah yang digunakan untuk mengerti penemuan pengetahuan dalam database. Nah, data mining ini menggunakan berbagai macam teknik ya. Ada yang paling sederhana itu adalah teknik statistik. Nah, statistik ini merupakan tool yang sangat pionir ya dalam menganalisa data. Nah, jadi kalau Anda dulu semester 2 belajar statistik, itu Anda sebetulnya kenalan dengan alat-alat atau tool yang digunakan untuk menganalisa data ya. Sebetulnya banyak sekali fungsi dari statistik gitu. Kemudian berkembang lagi tidak hanya statistik, sudah adanya kecerdasan buatan dan machine learning. Nah, kecerdasan buatan ini berarti pengolahan dan analisa data itu sudah dipadukan dengan algoritma kecerdasan buatan. Gitu. Apalagi sekarang sudah ada machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi, ya, machine learning. Jadi di belakang machine learning itu juga teknologi-teknologi AI sebetulnya ya. Ada jaringan saraf tiruan, macam-macamnya. Ada optimasi dan sebagainya. Hanya yang diolah adalah data gitu. Kalau zaman era-era 90-an, 2000 awal, kecerdasan buatan itu banyak dipakai di sistem kontrol. Misalnya mengendalikan AC ya, AC menggunakan algoritma fasi, kemudian menjalankan mesin-mesin produksi dengan pola tertentu yang mana polanya tadi yang dilakukan oleh operator ya, misalnya pola mesinnya harus kenceng, kemudian sekian menit harus dipelanin lagi dan seterusnya, itu sudah digantikan oleh komputer dengan menggunakan ya katakanlah seperti halnya jaringan saraf tiruan. Jadi dia membaca pola operasionalnya si operator ya dalam menjalankan mesin, kemudian si operator tadi digantikan oleh mesin ya, seperti itu. Jadi polanya direkam dulu ya oleh jaringan saraf tiruan, setelah itu dijalankan oleh komputer seperti itu. Tapi sekarang tidak sebatas itu ya, sistem kontrol tetap berjalan ya. Nyatanya sekarang banyak yang robot ya, bahkan drone sendiri sekarang sudah diinjek dengan teknologi kecerdasan buatan. Salah satunya adalah untuk pengenalan. Bahkan HP Anda pun sudah ada teknologi kecerdasan buatan. Contohnya di mana? Di pengenalan wajah ya, di kamera ya, di bagian kamera. Begitu juga di sosial media, Facebook. Begitu Anda upload foto, kalau wajahnya itu dikenali sudah memiliki di Facebook, maka dia akan mengotomatis tagging nama tersebut. Ya. Kalau dulu belum ya, baru mengenali oh ini wajah gitu ya, ini kotak gitu wajah. Tapi sekarang sudah tahu oh ini Sophie, ini Hari, ini Stephen dan sebagainya. Nah kemudian definisi yang lain adalah analisis otomasi dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Nah ini kata kuncinya ya, analisis otomatis. Nah, kalau terkait dengan otomatis berarti menggunakan sesuatu hal yang bersifat komputasi atau komputer ya, seperti itu. Kemudian datanya juga harus besar dan kompleks, harus besar ya, gitu. Jadi kalau Anda mau ambil skripsi dengan topik data mining, kemudian datanya ditanya, datasetnya mana atau datanya berapa? Oh, datanya ada 100, Pak. 100 baris. Wah, itu mah seujung kukunya si data di data mining juga belum ada gitu ya. Ya minimal 2000-an, 3000-an lah itu supaya bisa kelihatan apanya? Pola ya, pola atau kecenderungan. Nah, itu pola atau kecenderungan yang penting. Yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Nah, kenapa kok di sini ada kata-kata tidak disadari keberadaannya? Kenapa? Nah, disinilah tujuan dari data mining. Ketika kita menganalisa data, ternyata ada sesuatu setelah dianalisa, ada sesuatu yang muncul ya, pengetahuan baru gitu ya. Ternyata seperti ini toh. Nah, seperti itu. Ada faktor aha-nya loh. Oh, ternyata polanya seperti ini gitu ya. Gitu. Ya, itu definisi dari Pramudiono 2006. Kemudian dari Larus, analisis dari peninjauan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tidak diduga dan meringkas data dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya
yang dapat dipahami dan ini nggak kelihatan, dan bermanfaat bagi pemilik data. Nah, ini menemukan hubungan yang tidak diduga. Jadi mirip ya, kecenderungan yang penting dan biasanya tidak disadari keberadaannya. Jadi mirip ya, ada kemiripan definisi dengan definisi yang di atas. Nah, kemudian di dalam beberapa referensi ya, data mining itu juga disebut juga knowledge discovery ya, atau pattern recognition. Knowledge discovery ini berarti artinya menemukan pengetahuan ya yang tersembunyi tadi, yang tidak terduga. Atau pattern recognition ya, pengenalan pola. Jadi dalam data yang banyak itu pasti akan ada muncul polanya gitu. Oke, nah ini yang disebut KDD ya, Knowledge Discovery in Database. Nah untuk bahasa marketingnya atau bahasa profesinya atau bahasa versatilnya lah istilahnya, data mining itu kalau di dunia kerja namanya data scientist gitu ya. Gitu. Jadi kalau Anda melamar bekerja sebagai data scientist ya ini yang harus dipahami gitu ya, bisa matematika, bisa aljabar linear, bisa statistik, kemudian mengetahui algoritma dan perhitungannya dengan data mining, bisa menggunakan Python dan sebagainya gitu. Jadi itu sama sebetulnya. Nah, data. Nah, sekarang kita mulai dari data ya. Apa itu data? Nah, data itu adalah fakta ya. Fakta tentang suatu kejadian ya, merupakan kumpulan fakta dari suatu kejadian atau catatan terstruktur dari suatu transaksi. Nah, itu data ya. Materi penting dalam membentuk informasi. Jadi kalau misalnya saya bilang hari ini hari kuliah, nah itu sebetulnya sudah informasi sedikit ya, tapi itu data. Di dalam absen saya ada Stephen misalnya. Nah, itu data gitu. Belum memiliki makna apa-apa. Tapi ketika saya sambungkan dengan data yang lain ya, itu akan menjadi sebuah informasi. Misalnya Stephen kuliah data mining pagi ini jam 8 melalui Zoom di rumahnya. Nah, itu merupakan informasi ya, seperti itu. Sementara pengetahuan adalah gabungan dari suatu pengalaman, nilai informasi kontekstual, dan juga pandangan pakar yang memberikan suatu framework untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru dan informasi. Bisa berupa solusi, ya, solusi suatu masalah, petunjuk suatu pekerjaan, kemudian ditingkatkan nilai, dipelajari, juga bisa diajarkan kepada orang lain. Bahkan metode pun juga merupakan suatu pengetahuan. Suatu misal Anda biasa berangkat ke kampus, rumah Anda dari Bekasi, Anda biasanya berangkat lewat Kalimalang, kemudian Anda menerima informasi bahwa lewat Kalibaru bisa loh, malah nggak macet. Nah itu cara ya, cara berangkat yang tadinya lewat jalur A, sekarang lewat jalur B. Oke, sekarang kita membahas data. Di sini ada contoh data kehadiran pegawai. Ada berapa kolom ini? Ada 4 kolom ya. Ini tanggal datang pulang. Ada 6 baris ya. 6 baris. Tanggalnya sama. Oh, berarti ini 1 hari ya. 1 hari saja ini data kehadiran pegawai di 1 hari. Katakanlah pegawainya ada 6 ya. Datang jam 7.20, pulang jam 15.40. Sampai dengan yang paling bawah, datang jam 7.49, pulang jam 17. Ini adalah data. Ya, kita belum memiliki informasi di sini, hanya memperoleh data. Gitu. Kemudian, setelah banyak datanya, kemudian dianalisa setiap bulan. Ya, setiap bulan. Ini informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai selama 1 bulan masa kerja. Ya kan, kalau di dunia kerja kan
hari kerja aktif kan 22 hari ya. NIP 1103 masuknya 22. Kemudian alfa dan seterusnya enggak ya. Kemudian enggak alfa. Oh, berarti masuk terus. Kemudian 1142 NIP-nya yang baris kedua itu masuk 18 alfa 2, sakit 2. Kemudian NIP 1156 masuknya 10, cuti 11 alfa 1. Wah, ini ada apa ini? Oh, ya sudah. Mungkin dia mengambil jatah cuti tahunannya ya yang belum diambil. Alfa 1, cuti 11. Sampai dengan terakhir 1180 masuk 10, sakit 12. Wah, ini kenapa ini? Kok banyak sakitnya? Nah, ya, tapi lupakan dulu lah analisa dulu ya, analisa tersebut ya. Yang penting kita tahu dulu bahwa ini adalah informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Sekarang kita analisa lebih dalam lagi. Nah, dianalisa berdasarkan hari Senin sampai Jumat, ya. Kemudian berdasarkan terlambat, pulang cepat, izin alfa atau alfa. Alfa itu nggak masuk ya, nggak masuk tanpa izin. Ternyata dari 6 pegawai tadi, ya, dari pegawai tadi ya, karena ini jumlahnya, dari pegawai tadi, banyaknya pegawai tadi, hari Senin itu yang terlambat 7, kemudian yang izin 3, yang alfa 1. Kemudian Selasanya yang nggak ada yang terlambat, ya, pulang cepat 1, izin 0, alfa 0. Rebo juga terlambat 1, pulang cepat 1, izinnya 0, alfa 2. Kamis 0, nggak ada yang terlambat, pulang cepat juga 1, izin 1, alfa 0. Nah, ini hari Jumat ini. Terlambatnya 5, pulang cepat 8, izinnya 4 ya, alfa 2. Nah, ini yang menonjol, melihat dari sini pola yang menonjol adalah hari Senin dan Jumat. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Katakanlah Anda sebagai bagian HRD yang menganalisa data ini. Tentu kita juga harus tahu lebih dalam lagi ya. Loh, ini kenapa kok polanya Senin yang banyak terlambat, banyak izin, banyak alfa. Selasa, Rabu, Kamis relatif normal ya, 01 aja angkanya. Kemudian Jumat juga relatif ini padat ini, artinya banyak yang terlambat, banyak pulang cepat, izin dan alfa. Oh, ternyata setelah diselidiki sama HRD ada beberapa karyawan yang rumahnya jauh. Bentar ya. Setelah diselidiki oleh HRD, kedengeran nggak ini mic tadi barusan? Kedengaran ya, diabaikan saja ya. Ini saya di lantai 2, jadi seberang rumah saya itu ada masjid. Nah, ini masjidnya baru dibangun, jadi ngecek mic ya. Karena sudah 1 bulan dibangun, besok Jumat mau dipakai Jumatan secara perdana ya. Ya, alhamdulillah sudah bisa dipakai. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sampai mana tadi? Analisa ini karyawan ya. Ternyata ada banyak karyawan yang ada beberapa lah ya, nggak banyak ya. Ada karyawan yang rumahnya di luar kota, ya. Ada yang di luar kota. Sehingga apa? Kalau Senin dia datang terlambat, kenapa? Karena dia subuh-subuh, hari Senin subuh dia baru berangkat ke Jakarta, katakanlah, ya, umpamanya kerja di Jakarta, rumahnya di mana kayak Serang atau Cilegon sana ya. Senin pagi jam 4 berangkat, sehingga sampai di Jakarta dia terlambat. Kemudian kalau hari Jumat dia pulang cepat juga, izin pulang cepat gitu ya. Kenapa? Supaya nggak macet. Karena pengen balik ke ini rumahnya ya, balik ke keluarganya juga gitu. Nah, ternyata seperti itu setelah digali lebih dalam ya. Kemudian pengetahuan apa yang diperoleh? Nah, sekarang kita lihat pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang dan pulang kerja. Nah, ini kayaknya bisa dijadikan ini nih,
mengetahui kebiasaan mahasiswa mengikuti Zoom ya, tepat waktu apa enggak ini. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Kemudian dari pengetahuan tadi ya, maka digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu kebijakan di perusahaan. Nah, ini yang seharusnya Anda lakukan nanti ya, ketika Anda menjadi atasan, pejabat, manajer dan sebagainya yang membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat itu harus berdasarkan kepada data ya, data yang benar gitu ya. Jangan semata-mata like or dislike ya, suka dan nggak suka gitu. Oh, saya nggak suka ini, bikin deh kebijakan, nggak seperti itu ya. Nah, ini contoh kebijakan perusahaan yang dibuat berdasarkan data. Nah, balik lagi ke sini, dibuatlah kebijakan. Nah, kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat. Khusus untuk hari Senin dan Jumat ada kebijakan khususnya. Yang mana itu juga berpengaruh terhadap hari yang lain. Nah, kita lihat nih. Peraturan jam kerja, hari Senin dimulai jam 10. Wih, senang ini karyawan ya. Biasanya masuknya jam 8.00 atau jam 7.30. Ya, jam 8 kalau lebih dari 8 lebih 5 kan udah dianggap terlambat. Tapi ini dimulai jam 10. Wah, senang banget ini karyawan nih. Hari Jumat diakhiri jam 2. Wah, tambah senang lagi ya, terutama yang rumahnya jauh ya. Yang rumahnya jauh, yang rumahnya luar kota ya. Kan banyak ya pekerja komuter yang kerja di Jakarta, rumahnya di luar kota. Kemudian, nah ini mulai cemberut ini karyawan ketika membaca ini. Sisa jam kerja dikompensasi ke hari yang lain. 1. Senin pulang setelah maghrib. Nah, Senin pulang, maghrib biasanya jam 17 pulangnya. Nah, tapi sekarang harus setelah maghrib. Nah, dan itu nggak dihitung lembur. Kan buat ganti yang Senin berangkatnya siang tadi ya. Nah, pertimbangannya juga cukup masuk akal. Toh jalanan Jakarta macet total di sore hari ya. Jadi bayar hutang 2 jam ya. Jam 7 ya katakanlah ya. Jam 19. Ya, Anda kalau nanti suatu saat bekerja di area Sudirman, Gatsu, dan sebagainya ya macet ya di jam-jam jam 17 itu ya. Kemudian Rabu dan Kamis bayar hutang setengah jam di pagi hari dan setengah jam di sore hari. Alias bayar hutang 2 jam. Nah, jadi lebih pagi ya, pulangnya juga lebih sore setengah jam gitu. Selama 2 hari gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu ya dari hasil analisa menganalisa apa itu absensi, terus muncul suatu kebijakan. Nah, kemudian kita membahas mengenai irisan bidang ilmu data mining. Irisannya adalah atau alias yang dipelajari ya, itu tercakup dalam statistik ya, belajar statistik, ya. Kemudian machine learning, ya. Irisan bidang ilmunya adalah statistik juga, machine learning juga. Statistik itu nanti juga kalau kita belajar di Naive Bayes ya, itu juga basicnya statistik. Kemudian machine learning lebih bersifat heuristik karena dia AI ya. Kemudian fokus pada perbaikan unjuk kerja dari teknik learning. Kemudian data mining itu sendiri gabungan teori dan heuristik. Nah, ini menemukan pola ya, pola sehingga memunculkan suatu pengetahuan. Nanti ada istilah-istilah cleaning, learning, dan visualisasi dan sebagainya. Kalau di data warehouse ada istilah staging ya, cleaning data, ada staging dan sebagainya. Tetapi itu secara prinsip sebetulnya ada mainnya itu ada di ini apa? Di query-nya ya, di query database-nya. Oke, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama ya, bahwa kita manusia itu sejak lahir sudah
menciptakan suatu data ya, sudah membuat suatu data. Anda baru lahir itu datanya sudah ada di rumah sakit, datanya sudah ada di Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Oke. Nah, apa perlunya data mining? Nah, kenapa kok profesi data science itu sekarang sangat banyak ya dicari gitu ya. Tetapi syaratnya juga nggak mudah gitu untuk menjadi seorang data science. Itu dia harus bisa menguasai AI, menguasai bahasa pemrograman untuk mensupport itu ya. Dia harus tahu algoritma-algoritma mengenai AI dan algoritma di data mining. Kemudian juga harus bisa menerapkan algoritma tersebut ya, divisualisasikan dan macam-macam ya. Dan yang nggak kalah penting adalah mindset Anda ketika Anda menjadi suatu bekerja di bidang data ya, maka begitu Anda melihat data itu juga jangan terus didiamin gitu ya. Wah ini data banyak ini, harus ada inisiatif untuk ngolah. Nah, jadi ini apa ini mindset atau begitu melihat data itu langsung interest ya, interestnya gede. Nah itu yang cukup bagus ya, harus dimiliki oleh seorang data science. Nah, kenapa adanya data mining? Nah, karena pertumbuhan data yang cepat ya, data itu sangat banyak ya, di sosmed ya, kemudian data perusahaan mungkin, atau mungkin bahkan data perbankan ya, data perbankan kalau Anda mau membuat analisis dengan data mining di data perbankan, saya kira itu banyak sekali datanya di sana ya. Kemudian tekanan kompetisi bisnis ya, ya mau nggak mau ini, karena setiap perusahaan kan berkompetisi ya untuk maju ya. Yang bisa meramal masa depan, nah dalam tanda kutip itu, dalam dunia bisnis itu yang akan memenangkan persaingan gitu. Nah salah satunya adalah untuk bisa meramal ya tahu mengenai ilmu data mining ini. Kemudian ketersediaan teknologi dan perkembangan komputasi. Nah sekarang ini didukung oleh komputer yang semakin canggih, ya, storage yang semakin murah dan kapasitasnya besar, prosesor yang kapasitasnya besar, gitu. Itu secara tidak langsung, secara komputasi itu mendukung adanya apa itu percepatan data mining ya. Kemudian hal penting terkait data mining, proses otomasi terhadap data yang sudah ada, otomatisasi, data yang diproses berupa data yang besar. Nah, itu yang tadi sudah mining. Nah, kemudian fungsi data mining. Ya, ada fungsi deskripsi. Oh ada, dibagi dua fungsi gede ya, minor dan major. Minor itu description, estimation, prediction. Kemudian yang major, classification, clustering, dan association. Nah, apa itu deskripsi, apa itu estimasi? Nah, ini yang kita pelajari nanti selama di mata kuliah data mining. Nah, sebagai contoh, kita membahas ini dulu ya. Pertemuan ini kita membahas yang pertama ini. Ini ya, deskripsi. Nah, sebagai contoh, kita menggunakan kasus data nilai UAS, mata kuliah data warehouse kelas pagi dan malam. Nah, kalau Anda memperoleh data, terutama data yang berupa angka, kan males banget ya melihat data berupa angka ini buat apa sih gitu ya. Cara membacanya bagaimana ya, seperti itu. Itu data kalau sedikit ya. Ya, dosen biasanya sering melihat data ada nama, nilai, IP dan sebagainya. Itu kan kalau dilihat nggak telaten, ini apaan sih datanya, buat apa dan sebagainya. Itu baru paling banyak ya 30 mahasiswa atau 40 mahasiswa. Itu aja sudah males gitu melihat angka ya. Bayangkan kalau datanya itu ada jutaan angka, ratusan ribu baris dan sebagainya. Nah, itu udah tambah pusing gitu ya. Itulah perlunya metode data mining. Untuk menyelesaikan
metode deskripsi ini kita menggunakan metode statistik, atau metode statistik itu biasa digunakan untuk mendeskripsikan sekumpulan data. Nah, deskripsi itu apa? Deskripsi itu ya menggambarkan ya. Kalau dulu di SMP kan ada buatlah karangan deskriptif ya. Oh, berarti karangan yang menggambarkan ya, menggambarkan sesuatu misalnya. Pada suatu ketika di depan kampus Unsada pohon bergoyang, lalu lalang kendaraan dan sebagainya. Nah, itu deskriptif ya. Nah, sama dengan ini ya. Jadi bagaimana data berupa angka tadi digambarkan dengan berbagai cara sehingga kita bisa tahu maknanya. Nah, di sini ada deskripsi grafis ya, artinya dalam bentuk visual, dan deskripsi lokasi, memberikan informasi mengenai data pada posisi tempat tertentu data tersebut. Kemudian grafis, lokasi, keberagaman. Nah, keberagaman itu seberapa plural ya, seberapa ragamnya datanya itu. Misalnya datanya satu semua, satu. Nah, berarti itu nggak beragam. Satu, dua, itu nggak beragam, tapi lebih beragam daripada yang data yang pertama. Nah, kemudian ada data lagi misalnya 7, 8, 9, 5, 3, 1. Nah, itu lebih beragam lagi. Itu maksudnya ya, keberagaman. Oke, kita lihat nilai UAS. Nah, contohnya ini ya. Ada nama, nilai UAS-nya, kemudian saya urutkan ya. Nama, UAS, nilai UAS terurut ya. Karena saya tidak atau kita tidak begitu mempedulikan nama ya, maka nilai UAS terurutnya ya sudah, pokoknya diurut aja gitu ya. Sumbernya dari nilai UAS. Oke, ini kita lanjut aja. Kemudian kita buat histogramnya. Ini ya. Bagaimana caranya? Maka kita buat interval datanya. Nah, sebagai salah satu tahapan untuk membuat histogram atau grafik tadi ya, kita buat interval data. Misalnya dikategorikan nilai A itu 80 sampai 100, B itu 68 sampai 79. Ya, tergantung kesepakatannya bagaimana. Apalagi sekarang nilainya sudah ada yang A min, B plus, B min, B, C min, C plus dan sebagainya. Gitu ya. Anggaplah ini kategorinya seperti ini ya. Kemudian setelah dibuatkan interval seperti ini, dilihat frekuensinya. Berapa yang nilainya di antara nilai A, berapa yang B, berapa yang C, berapa yang D. Nah, ini ya. Oh, yang A ada 4 orang, yang B ada 4 orang, yang C 4 orang, D 3 orang. Nah, dari sini baru kita buatkan datanya, histogramnya ya, atau grafiknya. Grafik itu sebetulnya nggak mesti harus bentuknya diagram batang, nggak mesti ya. Boleh berupa apa itu, yang garis, kemudian pie chart dan sebagainya. Terserah sih sebetulnya. Tapi supaya lebih mudah dan lebih kelihatan gitu, saya gunakan histogram. Nah, ini penampakannya. Ya, ada apa ini? Ada yang angkat tangan? Nah, nanya Pak, tadi kan Bapak bilang grafik itu nggak harus berupa diagram ya Pak. Sedangkan grafik itu kan banyak Pak, ada yang garis, ada yang diagram kayak gini, ada segala macam. Itu kalau menurut Bapak ada perbedaannya nggak sih Pak? Kapan kita harus menggunakan diagram yang ini dan ini Pak? Ya. Tadi saya bilang ya, diagram nggak mesti histogram, cuma karena ini untuk memudahkan di ini saya menggunakan histogram karena ini sangat umum ya, banyak digunakan. Nah, kalau Anda ingin menampilkannya berupa dalam bentuk besaran frekuensi persen ya mungkin bisa pakai pie chart ya. Pie chart itu yang pie ya, yang lingkaran terus ada dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang mana itu tiap bagiannya bisa berupa persen ya, berupa persen. Atau misalnya Anda ingin melihat suatu tren ya, tren data, maka Anda menggunakan yang diagram yang scatter ya, scatter diagram ya, titik-titik itu ya.
Atau misalnya yang diagram garis yang dari titik-titik scatter itu dihubungkan seperti itu. Nah, boleh-boleh saja seperti itu ya. Itu menggambarkan sesuatu. Tergantung Anda pinginnya di mana penonjolannya. Nanti kalau di bahasan regresi linear di beberapa pertemuan ke depan, saya menggunakan grafiknya yang scatter ya. Scatter tapi digambarkan trennya. Nah, scatter ini yang dari titik-titik yang banyak tadi, ini mengarah kemana? Bentuknya lengkung kah, lurus dan sebagainya, gitu ya. Jadi seperti itu ya, gitu. Ini tergantung kebutuhan saja, gitu. Kalau Anda ingin mempermudah, misalnya untuk kebutuhan yang sederhana, ya gunakan yang histogram. Gitu. Kalau Anda ingin melihat presentasinya, pakai yang pie chart. Ya. Kalau ingin melihat trennya atau polanya, gunakan yang diagram yang garis itu ya, yang gini-gini tuh ya, yang kayak di apa itu trading itulah ya, anak-anak muda sering bahas itu ya, grafik seperti itu. Itu ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Baik. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu penampakannya. Oh, ternyata penampakannya seperti ini toh. Nah, ini lebih enak dilihat daripada melihat angka ya. Bagus lagi kalau Anda buat diagramnya, Anda tambahin pen mana. Nah, di sini tambah label. Oh ini. Nah, di sini ada labelnya ya. Labelnya berapa? 4 gitu ya. Jangan mengandalkan yang ada di sini. Ya kalau pas 4 lah, kalau pas di sini. Nah, di sini misalnya berapa nilainya kan bingung ya. Nah, intinya adalah ketika Anda bekerja dengan visual seperti ini, maka konsep visual manajemen yang ada di Monosukuri pun juga Anda terapkan ya. Anda ini apa ya? Anda improve lagi ya. Oh, ini kayaknya tambahin label misalnya dan sebagainya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa kok dalam bentuk grafik lebih enak dilihat ya dalam bentuk visual ya? Karena tadi di slide tadi ada bilang satu gambar akan memberikan 1000 makna ya. Jadi cukup dengan satu gambar saja, maka orang sudah bisa tahu. Kemudian pengetahuan apa yang diperoleh? Dengan melihat batang tersebut, kita dapat melihat lokasi kecenderungan mengumpulnya data dari batang tertinggi. Nah, ini kecenderungannya, polanya ya. Histogram data yang merata menunjukkan keberagaman data beragam dan menyebar. Nah, karena datanya sedikit, jadi ya masih kurang mewakili ya. Nah, itulah gunanya data yang banyak. Tapi sebagai contoh kan tidak apa-apa ya, kita kasih sedikit aja. Kalau Anda ingin belajar memperoleh data yang banyak, silakan Anda buka di www.kaggle.com ya. Itu ada dataset yang banyak sekali yang bebas Anda download. Nah, silakan Anda bermain-main di situ atau untuk belajar di situ itu bisa. Begitu juga dataset yang open public, mungkin di beberapa instansi pemerintah pun juga sekarang sudah mulai membuka diri atau memberikan datanya yang sifatnya open gitu untuk diakses oleh masyarakat. Jadi masalah data itu kalau untuk latihan sih sudah banyak sekarang. Ya, kemudian kita lanjut ke rata-rata. Rumusnya ya seperti ini, jumlah data banyak dibagi banyaknya data ya. Lihat kasus ini, berapa rata-ratanya. Nah, rata-ratanya kelas pagi 66, kelas malam 70. Nah, dari sini pengetahuan yang diperoleh apa? Oh, ternyata kelas malam rata-rata nilainya lebih tinggi daripada kelas pagi. Nah, seperti itu ya. Baru dianalisa lebih lanjut mengapanya gitu. Tapi setidaknya kita sudah memperoleh gambaran mengenai data tersebut bahwa kelas malam nilainya lebih tinggi daripada kelas pagi. Kemudian setelah min kita hitung median, nilai tengah. Nilai tengah ini ya nilai yang ada di tengah ya.
Kalau nilainya ganjil ya pas, berarti dibagi 2 ada di tengahnya. Kalau banyaknya data genap ya dibagi 2, itu dijumlahkan dibagi 2 nanti di pertengahannya. Kemudian pengetahuan apa yang kita peroleh dari median ini, maka bila kita urutkan data nilai dari yang terendah sampai ke tertinggi, maka di tengahnya adalah 70 ya. 70 nilai tengahnya. Ingin tahu nih nilai tengahnya berapa sih? 70. Tapi ini tidak memperhatikan nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim itu begini. Yang terkecil 5, yang terbesar 100. Nah, itu nilai ekstrim. Nah, sementara data-datanya itu ada 5, terus 70, 85, 60, 95, 100. Nah, 5 ini ekstrim ya. Yang terpengaruh nilai ekstrim biasanya rata-rata ya. Karena dia menjadi pembagi ya nilainya. Dijumlah habis itu dibagi dengan banyaknya data tadi. Kemudian modus ya, mean, median, modus. Nah, itu aja hafalkan ya, mudah ya, mean, median, modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul ya. Ini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemberitahuan kepada seluruh warga RW 011 bahwa pada hari ini, hari Kamis, sedang dilaksanakan pembayaran PBB di kantor sekretariat RW 011 kepada warga yang belum membayar dan ingin diskon terlampir. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh warga wajib pajak di RW 011, kami memohon yang ingin membayar pajak segera datang ke kantor sekretariat RW 011. Demikian maklum informasi ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Pengetahuan apa yang kita peroleh dari adanya modus ini, kita jadi tahu nilai mahasiswa UAS pagi banyak yang memperoleh 55 dan 65. Ini memberikan gambaran mengenai lokasi kecenderungan berkumpulnya sebagian besar data dibanding data yang lain. Nah, ini nanti ya. Kemudian kuartil. Nah, kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian dan mencari nilai di tiap seperempat bagian kuartil. Pengetahuan apa yang bisa diperoleh? Bila urutkan data nilai UAS pagi, diurutkan bagi 4, maka diperoleh angka 55, 62, 70, 77, dan 95. Kemudian persentil, pembagian data dengan 100. Oke, kita lanjut. .
Nah, kemudian dari perhitungan tadi juga bisa diketahui mengenai, oh ini data yang lain ya, nah, yaitu itu gambaran mengenai perhitungan di nilai UAS. Nah, sekarang kita ingin memberikan apa ini contoh untuk gambaran tentang lokasi keberagaman data. Nah, data 1 Anda perhatikan di situ 6 pointernya kok nggak muncul otomatis ya. Yang data 1 ini ada 6 data ya. 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Kita hitung mean-nya 7, medianya 7, modusnya 7. Ya. Kemudian data 2. Ternyata setelah dihitung mean 7, median 7, dan modusnya juga 7. Nah, kalau Anda hanya melihat ini saja, maka bisa terkecoh dengan data yang seperti ini, ya. Oleh karena itu, mean, median, dan modus tidak cukup ya untuk memberikan suatu gambaran data yang secara menyeluruh atau utuh ya. Maka kita perlu perhitungan yang lain. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Perlunya adanya apa tadi? Ring, variance, dan standar deviasi. Nah, ring itu rentang, menyatakan besarnya rentang jarak antara data terkecil dengan data terbesar. Rentang yang besar menandakan data relatif beragam dan sebaliknya. Rentang yang besar menandakan data relatif beragam dan sebalik. Begitu juga sebaliknya. Nah, suatu misal ring datanya 1. 8 kurangi 6 dari mana sih? 8 kurangi 6 dari sini. 8 kurangi 6 ya. 2, ring datanya 2. Kemudian yang data kedua 19 kurangi 0. 19. Nah, tadi di sini dibilang rentang yang besar menandakan data relatif beragam. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di sini 0, kemudian di sini 19 semua ya, di sini 19, 19, 19, sama dong ya. 19 kurangi 0. Oh, berarti beragam. Ya, enggak juga ya. Berarti rentang atau ring belum cukup juga untuk mengetahui keberagaman tadi. Maka kita perlu yang namanya apa tadi? Variance dan standar deviasi. Nah, oke, tapi kita lihat dulu pengetahuan apa yang kita peroleh dari rentang tadi ya. Kelompok data 2 memiliki data lebih beragam dengan ring yang lebar. Nah, karena ringnya besar ya. Tetapi karena ukuran yang diambil nilai min dan max, maka kurang terlihat juga keberagamannya. Nah, kita bisa tahu, ini ringnya gede. Nah, tapi jangan langsung mengklaim bahwa ini adalah beragam datanya, belum tentu juga gitu ya. Oke. Contoh 2, memodifikasi kasus 1. Pointernya mana ini? Data 1, 6, 15, 16, 25. Data 2, 0, 19. Ringnya sama, data 1 masih relatif lebih seragam, ya lebih seragam dibanding data 2. Kenapa? Karena ini 6, 16, 16, 25. Yang ini 0, 1, 3. Nah, beragam mana ini atas dan bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang atas 1, 2, 3, 4. Nah, lebih beragam di data 2 ya. Itu maksudnya. Ya, kemudian ada variance dan standar deviasi.
Ternyata ring tidak dapat dijadikan pijakan yang kokoh untuk menilai keberagaman data. Oleh karena itu, ukuran varian yang menggunakan prinsip pencarian jarak antar setiap data dengan pusatnya sering digunakan. Jadi, varian ini juga digunakan juga ya, rumusnya seperti di bawah ini. Oke, nah ini saya hitung dengan Excel ya. Data 1 diolah, data 1 dan 2 diolah dengan varian dan standar deviasi, maka varian data yang satu, pointernya mana? Varian data yang satu ini ya sebesar 30, sekian, yang kedua 45. Kemudian standar deviasinya salah. Nah, ini 5 dan standar deviasi data 2 6. Nah, tentu itu perhitungan varian data dan standar deviasi kita harus menghitung dulu ya rata-rata ya seperti ini ya. Nah, makanya saya hitung dulu di Excel dulu ini. Nah, supaya bisa dimasukkan ke sini. Berdasarkan variannya, pengetahuan apa yang diperoleh? Data pada kelompok 2 berjarak relatif lebih jauh dengan pusatnya. Dalam hal ini rata-ratanya, sehingga variasinya lebih besar. Dengan kata lain, data pada kelompok 2 lebih beragam dibanding data 1. Nah, dari sini kita bisa tahu ini, oh ternyata data kedua lebih beragam. Nah, itu datanya 6 ya, Anda bisa mengira-ngira seperti ini. Ya, yang 6 ada berapa, 15 ada berapa. Lah kalau datanya jutaan gimana? Nggak mungkin ya dilakukan dengan manual. Itulah gunanya perangkat lunak ya, untuk membantu kita untuk mencari tahu variannya berapa, standar deviasinya berapa gitu. Tapi prinsip manual atau prinsip dasarnya kita harus paham dulu ya, seperti ini gitu. Jadi penguasaan Anda di bidang data science tidak semata-mata oh Anda sudah bisa pakai Python, gitu. Anda bisa pakai library ya, nggak semudah itu gitu ya. Setidaknya prinsip dasarnya juga Anda juga harus ketahui juga. Gitu. Sampai mana tadi? Oh ini ya. Standar deviasinya adalah 5,5 dan 6,7. Pengetahuan apa yang diperoleh? Data kelompok 2 lebih beragam dibanding kelompok 1. Ya, itu ya. Oh ya, satu lagi, ada satu slide harusnya saya taruh di paling bawah yang contoh data karyawan tadi. Mana tadi ya? Data pekerja. Ini pengetahuan. Aduh, mana ya? Lewat. Ya, nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini kelewat tadi. Yang intinya adalah, jadi ada perusahaan yang dia bilang, oh rata-rata gaji pegawainya adalah 10 juta loh. Kayaknya indah ya, mau bilangnya gaji pegawainya, setiap pegawai 10 juta rata-rata gitu. Tapi ternyata dari 100 pegawai yang digaji 10 juta itu hanya sekian orang, yang lainnya 1 juta gitu. Nah, ketika di rata-rata ya keluar muncul angka 10 gitu. Nah, itu maksudnya kita mempelajari varian dan standar deviasi untuk menilai seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada latihan, silakan dikerjakan. Ada catatan temperatur tertinggi tiap jam ya dalam sebuah lemari pendingin 4,2, itu 4,2 ya. Saya pisahkan dengan titik koma. Komanya itu titik biar tidak tercampur dengan mana. Nah, ini koma ya. Di Indonesia kita biasa pakai koma supaya tidak tercampur dengan ini. Berarti ini bacanya
4,2 derajat, kemudian 4,7, 4,3 dan seterusnya ya. Nah, derajat di lemari pendingin. Gambar dan interpretasikan dengan histogram. Anda boleh bereksperimen dengan histogram yang tadi, kemudian Anda bikin juga dengan menggunakan scatter diagram ya, macam-macam boleh ya, itu lebih bagus. Pakai Excel aja. Kan kalau Excel kan otomatis keluar ya. Kemudian hitung mean, median, modus, hitung ringnya, varian, dan standar deviasinya. Kemudian dikumpulkan ke link yang ada di Google Classroom ya, di pertemuan 3. Nah, di situ ada formnya, silahkan di-upload di situ. Saya tunggu sampai dengan jam 17. Ya, silahkan dibaca yang ini. Oh ya, ini ada job yang bagus juga ini ya. Lemonade. Nah, ini ada anak yang jualan lemon ya. Ada bapak-bapak yang sedang berjalan gitu. Ini sebetulnya lemonnya gratis ya. Tapi si anak ini akan bertanya, Bapak namanya siapa, rumah di mana, nomor HP berapa, nomor KTP berapa, dan sebagainya gitu ya. Artinya apa? Dia meminta data gitu ya. Dia nggak penting, dia pikir dia nggak penting ngasih lemon tuh nggak apa-apa deh, lemon biasa aja. Tapi yang penting buat si anak ini adalah datanya ya. Nah, ini sellernya, penjualnya. Data, karena suatu saat nanti dengan data dia akan bermanfaat ya, akan menggunakan untuk keperluan yang lain, misalnya promosi dan sebagainya. Nah, ini Bapak ini bilang it is free but they sell for your information. Makanya hati-hati dengan pemberian informasi ya. Zaman sekarang itu pemberian informasi itu sangat sensitif ya. Nah, dulu mungkin kita biasa memberikan nomor HP, email dan sebagainya. Tapi sekarang memang harus benar-benar untuk perlunya apa gitu ya. Ya, oke, ini minggu depan. Baik, saya kira dari saya itu ya. Semoga jelas. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada ya semoga nggak ada pertanyaan. Baik, kita akhiri dengan menyalakan webcam kita ya. Karena kalau masing-masing dari kita itu melihat wajah teman-temannya itu imunnya pasti akan naik ya. Teman saya sedang sehat, ceria ya. Tambah gendut karena banyak di rumah gitu, bahan dan sebagainya gitu ya. Ya, seperti itu. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.